Oke, kita mulai aja. Halo Sobat Interest 007, jumpa lagi dalam acara Weekend Talk Show KPPN Gunung Sitoli edisi ke-12 bersama saya Yanti Juliana sebagai host. Bagaimana kabarnya semua Sobat Interest 007? Semoga seluruh Sobat Interest 007 dimanapun berada hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Sobat Interest 007 masih melanjutkan materi yang sebelum-sebelumnya. Minggu ini saya masih ingin membahas terkait kompetensi manajerial dari ASN dan saya lanjut dengan jenis-jenis kompetensi yang lain. Kira-kira apa ya nama kompetensinya ya? Nah, kita simpen dulu ya. Sebelumnya saya mau kenalin nih tamu saya hari ini. Kira-kira Sobat Interest 007 udah pada kenal belum ya dengan tamu saya yang sekarang ini? Coba silakan, siapa namanya ya? Silakan diperkenalkan diri dulu. Halo Sobat Interest, perkenalkan nama saya Messi Waruwu, biasa dipanggil Messi. Lahir di Jakarta. Udah, itu aja ya? Iya, singkat aja ya? Bu. Iya. Gak usah banyak-banyak ya biodatanya ya? Iya Bu. Kenapa? Takut ketahuan? Iya, takut ada yang ngefans. Oh gitu, oke baiklah. Tadi namanya siapa? Messi ya? Iya, Messi doang? Messi Waruwu? Messi Tiani Sabaati Waruwu. Oh, Messi Tiani Sabaati Waruwu. Oke. Waruwu tuh berarti marga Nias ya, suku Nias ya? Iya Bu. Oh, berarti Messi memang orang asli Nias? Iya, Bapak Nias. Oh, tapi tadi lahir di Jakarta? Iya. Oh, berarti udah merantau Bapak ya? Iya. Oh, jadi sekarang Messi yang merantau lagi ke sini? Iya Bu, betul. Oh gitu. Baiklah. Jadi kira-kira di Pulau Nias ini waktu pertama kali datang ke sini itu udah kedatangan yang pertama atau memang sudah pernah berkunjung sebelumnya? Sudah pernah berkunjung. Oh, ada saudara-saudara Iya. Ayah ya yang masih tinggal di sini ya? Betul. Niasnya di kabupaten mana kalau boleh tahu? Kabupaten Nias, daerah Gide. Oh gila. Kabupaten Nias ya. Berapa jam tuh dari Gunung Sitoli? Setengah jam. Oh deket, tapi masih orang kota ya? Iya. Masih deket ya sama Dekat kota bandara. Gunung Sitoli. Iya. Oh sih, oke baiklah. Gimana Messi, sehat? Sehat. Sehat ya, kayaknya wajahnya ceria ya. Padahal ini udah sore loh. Saya salut juga nih sama Messi, masih tetap fresh ya sampai akhir hari, luar biasa. Makasih ya Bu. Mau jalan-jalan kayaknya ya. Iya lah Bu, kita jalan. Jadi Messi ya, ini tadi kita canda-canda ya. Jadi Messi untuk akhir minggu ini yang mau kita bahas salah satu kompetensi ASN yaitu terkait pengambilan keputusan. Gitu ya. Nah, saya bacain dulu nih berdasarkan Permenpan 38 tahun 2017 definisinya tuh apa. Ya ini saya udah catat nih ya. Iya Bu. Pengambilan keputusan adalah kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Nah, itu tadi ya. Dan pengambilan keputusan sebelumnya kita udah tahu ya definisinya apa, tapi ini berdasarkan Permenpan. Nah, pertanyaan pertama, kalau Messi sendiri kira-kira selama hidupnya ya udah lama. Udah berapa lama Mes? Udah berapa tahun? Oh 24. Oh iya ya. Masih inilah. Masih lumayan ya. Oke, baik. Jadi pernah nggak mengambil keputusan yang sulit selama 24 tahun hidup? Pernah nggak kira-kira? Pernah Bu. Pernah. Itu di pekerjaan atau daily life nih? Daily life. Oh, oke. Jadi pernah ya? Apa kira-kira boleh tahu nggak? Boleh saya spill sedikit nggak? Atau kalau rahasia nggak usah lah. Pernah aja ya? Iya Bu, pernah aja. Kayaknya terlalu banyak rahasia. Oke, pernah ya. Nah, terus kira-kira sulit banget ya sampai kalau tadi kan pengambilan keputusan itu prosesnya dia harus membuat keputusan secara tepat waktu gitu. Jadi kadang kita kalau memikir-mikirkan lama-lama dan nggak mengambil keputusan itu berarti belum sampai pengambilan keputusan. Ini udah sampai ya? Sudah diputuskan. Oke. Nah, kira-kira akhirnya punya keyakinan bahwa jalan A yang dipilih itu gimana caranya? Mengikuti saran dari orang tua. Oh,
lalu lihat di internet pengalaman orang-orang, lalu berpikir dengan hati. Nah, inilah yang saya pilih. Gitu. Jadi masukan ya dari Iya. orang-orang yang ada di sekitar. Kemudian juga kita kita pikirkan juga ya matang-matang. Oke. Nah, Messi. Jadi kalau di ASN itu ya Sobat Interest 007, kompetensi ASN di yang diatur di Permenpan itu ada level-levelnya ya. Kalau level pelaksana itu dia levelnya level 1. Kemudian nanti pejabat pengawas dia harus ada di level 2. Gitu seterusnya untuk pejabat administrator ada di level 3. Nah, kalau untuk level 1 ya sebenarnya ya kalau di pelaksana itu kemampuannya seperti ini. Yang pertama, mengumpulkan dan mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan dalam mencari solusi. Jadi pas ya tadi ya, kalau contoh Messi tadi ya, saran dari orang tua, dari internet segala macam. Kemudian yang kedua, mengenali situasi atau pilihan yang tepat untuk bertindak sesuai kewenangan. Nah, yang ketiga, mempertimbangkan kemungkinan solusi yang dapat diterapkan dalam pekerjaan rutin berdasarkan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan. Gitu ya. Jadi itu level 1. Kira-kira udah 100% kalau level 1 ya? Sudah. Oh, udah ya. Udah bagus ya kemarin. Assessment-nya udah bagus ya. 100% ya. Luar biasa. Berarti kayaknya harus sudah naik level ya. Kalau level 2 mau masih bacain. Level 2 kemampuannya ya. Kita kira-kira aja sendiri ya. Oke, sebelum ada proses assessment harus bisa self assessment ya. Melakukan analisis secara mendalam terhadap informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi. Jadi ini udah lebih dalam. Mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada sebelum membuat kesimpulan. Baru yang ketiga, membuat keputusan berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber informasi sesuai dengan pedoman yang ada. Udah sampai situ kira-kira? Belum. Karena saya masih di tahap mendengarkan dari orang saja, belum menganalisis. Tapi tadi waktu dengar orang tapi kamu bilang kamu pikir-pikir, itu bukan menganalisa ya? Saya pikirnya nggak terlalu matang, Bu. Mungkin gitu. pikirnya yang skala biasa saja. Belum terlalu dalam ya? Iya. Nanti bisa latihan. Iya. Ya, bisa latihan. Jadi kalau menurut Messi, orang yang mengambil keputusan itu bakat atau bisa dilatih? Bisa dilatih. Bisa dilatih ya? Bukan orang dari lahir pinter ngambil keputusan, enggak ya? Bisa dilatih ya? Bisa. Yakin? Yakin? Oh gitu. Ada kan orang ya karakternya mau makan aja yang simple nih, makan apa? Terserah, ya kan? Jadi dia membiarkan orang lain memutuskan untuk dirinya, dia nggak mau memutuskan. Gitu. Nah itu berarti karena tidak dilatih mungkin ya, atau memang dia tidak terlahir untuk memutuskan. Itu yang saya mau perjelas. Menurut Messi yang mana nih? Sepertinya kalau yang tentang makanan itu kayak karena lagi mood aja, Bu. Dia nggak baik. Dia semuanya bisa mutusin makan ini tuh karena moodnya lagi mungkin nggak baik. Gitu. Terserah. Bukan karena dia memang nggak bisa ngambil keputusan. Iya, bukan nggak bisa, memang suka bergantung aja sama orang lain. Gitu. Dirimu aja nentuin. Gitu. Iya, agak manja berarti ya. Nah, kalau dalam pekerjaan sekarang ya, ini teman-teman namanya kompetensi memang dalam kehidupan sehari-hari kita lakukan, tapi yang kita bicarakan ini terkait dengan pekerjaan ya. Ruang lingkupnya ya pekerjaan. Dalam pekerjaan, kira-kira Messi sering nggak mengambil keputusan sendiri atau biasanya menunggu arahan aja dari atasan langsung? Kalau saya secara pribadi, saya sering mengcombine keduanya sih. Oh gitu. Contohnya gimana? Boleh nggak disebut? Nggak usah sebut nama atasannya ya. Iya, Bu. Situasinya aja. Misalnya saya adalah diminta untuk mungkin mempersiapkan ruangan ya kan, atau mendekor apa gitu. Oh gitu, oke. Terus? Kadang kan arahannya itu ya ini dekorkan gini atau siapkan seperti ini. Kadang saya memberi masukan, bagusnya seperti ini Pak, dengan layout yang biasa dilakukan.
biasanya keputusan itu dipertimbangkan juga, kadang dites juga. Oh, kalau misalnya yang saya usulkan itu memang pas, itu diterima. Cuman kalau ternyata ada yang lebih pas lagi yang dengan saran yang pertama dari bapaknya, oh itulah yang diubah lagi menjadi yang pertama. Oh, jadi biasanya berarti kalau kamu dapet arahan, kamu terbiasa untuk mengembangkan ya, maksudnya Iya. tidak langsung menjalankan gitu ya. Iya. Kamu pikirkan juga, terus kira-kira yang bagus gimana, dan kamu berani ya mengemukakan pendapat gitu ya. Iya, Bu. Iya, emang Aku ciri yang khas berani. anak-anak muda zaman sekarang lebih ini, lugas, ya kan, bagus ya. Tetapi tetap sopan kan, Iya, ya Bu. kan, kalau sama atasan langsung. Oke, nice, baik. Nah, berarti kamu nggak ini dong nih. Kalau misalnya atasan langsung menurut kamu nggak pas nih bapak ini arahannya gitu ya. Kayak tadi lah bicara tentang layout ruangan. Misalnya bapaknya nyuruh bikin ruangannya ini aja bentuknya classroom gitu. Terus kamu merasa kayaknya nggak pas deh, nggak cocok sama eventnya gitu kan. Berarti kamu nggak segan ya untuk Iya. mengutarakan pendapat itu, enggak ya? Enggak segan. Nggak segan. Itu biasanya dipengaruhi oleh karakter atasan kita atau memang sama siapa aja kamu seperti itu? Sama siapa aja, Bu. Oh gitu. Cuman saya kalau misalnya setuju, biasanya saya langsung ya udah setuju. Cuman kalau misalnya saya punya pendapat sendiri, saya ungkapkan. Oh, berarti nggak selalu kamu memberikan alternatif yang terbaik, nggak selalu ya. Kalau Nggak udah selalu. oke, ya udah. Ya kalau menurut saya sepertinya cocok aja. Dan Terus kalau misalnya atasan langsung lu bilang, udahlah kamu ikutin aja lah apa kata saya. Kamu kayak kira-kira kayak gitu berusaha untuk bertahan atau akhirnya ikut? Oh gitu. Iya. Iya ya. Jadi nanti pokoknya kamu udah mengemukakan Iya. menurut kamu mana yang baik. Kamu nggak mencoba untuk mempertahankan, Pak, bagusnya begini loh Pak gitu. Kalau sampai 2 kali ditolak, saya biasanya ngikut. Oh gitu ya. Tetap Iya. ikut atasan aja Iya. ya. Oke. Nice. Ya. Ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya pertanyaan Iya, saya Bu. ya. Saya cuma ingin menggali bagaimana proses pengambilan keputusan dari sudut pandang seorang Messi Waru ya tadi ya. Oke. Nah ini pertanyaan berikutnya. Ketika kamu ambil keputusan, kira-kira kamu lebih sering menggunakan data atau pakai apa? Insting aja, insting. Kayaknya ini yang bener nih gitu. Nggak kamu kulik lagi datanya. Atau selalu kamu cari data untuk memilih antara A atau B? Saya biasanya berdasarkan pengalaman dan data. Dan kalau misalnya sesuatu yang bersifat imajinatif, saya insting. Imajinatif maksudnya gimana? Misalnya, suruh buat background, kan kadang kan kita kan cenderung warnanya biru putih kuning. Maksud saya mau buat warna-warna lain, saya cenderung pakai insting. Kayaknya warna putih sama hijau cocok juga. Kalau kayak gitu nggak perlu lah kita kulik data ya, nggak perlu lah ya, kita bayangkan, imajinasikan gitu ya. Oke. Terus kalau yang tadi pakai pengalaman, kalau pengalaman misalnya saya kan di bagian keuangan, Bu. Jadi sering membuat laporan keuangan atau membuat SPM. Saya cenderung melihat data-data yang lalu. Kalau misalnya data yang lalu sudah benar, itu yang saya ikuti. Atau misalnya contoh, dari PMK seperti ini, saya cenderung melihat itu. Jadi ketika saya memutuskan sesuatu pun, ini udah ada kok contohnya, ini sudah benar, jadi ikuti saja. Oh iya, karena sifat pekerjaan kita memang harus sesuai aturan ya. Iya. Jadi nggak boleh mengikuti perasaan mungkin ya. Kayaknya ini deh yang benar, enggak ya, harus kita cek lagi, cross check lagi dengan mungkin dasar hukum, dengan history yang dulu-dulu gitu ya kalau bikin laporan keuangan. Kamu berarti udah terbiasa ya menggunakan data pengalaman untuk dasar pengambilan keputusan itu. Oke. Terus
kira-kira yang paling banyak membantu kamu untuk mengambil keputusan itu siapa? Kalau tadi kamu cerita tentang kamu mendengar masukan dari orang tua ya. Tapi kan itu mungkin bukan di pekerjaan, ya kan, di dunia sehari-hari. Nah, kalau di pekerjaan nih sekarang, kira-kira kamu lebih banyak pengaruhnya itu dari siapa? Dari dalam atau dari luar gitu, orang-orang luar? Saya cenderung lebih ke dalam CV saya sih. Dalam sebagian umum, saya biasanya ke kawan dulu, rekan kerja. Setelah kayaknya ini seperti ini cocok, baru saya sampaikan ke atasan. Berarti tetap sama orang luar. Maksud saya tuh orang dalam tuh bukan dari diri kamu, maksudnya internal. Dari diri saya, internal. Yang lebih banyak yang lebih banyak mempengaruhi kamu itu internal apa eksternal gitu? Eksternal ya. Oh gitu ya. Kenapa gitu? Suka aja mendengarkan orang. Iya. Jadi kalau menurut kamu orang nggak pas sama dengan nilai-nilai yang kamu punya selama ini, gimana? Saya gabungkan saja keduanya. Kayaknya menurut dia pas. Atau kamu cari sampai ada nasihat yang menurut kamu pas gitu? Iya, saya cari sampai yang pas. Dan kalau misalnya pun nggak pas, tetap saya maksudnya nggak pas di hati saya, tapi bisa aja itu benar. Tapi jadi saya ikutin yang diterima secara umum saja. Kan kadang pun yang saya ungkapkan belum tentu yang benar kan. Iya. Kamu nggak 100% yakin juga bahwa keyakinan kamu itulah yang paling benar gitu ya. Jadi kamu tetap dengar juga masukan dari luar. Pernah nggak sih ngerasa menyesal udah ngambil keputusan A bukan yang B gitu misalnya, atau yang C gitu? Pernah. Nah, terus kalau udah kayak gitu biasanya gimana? Lanjut terus atau ya udah berarti saya salah nih, ya udah gantilah gitu, atau kamu lanjutkan aja lah pokoknya, the show must go on gitu maksudnya? Kalau posisinya sudah terjadi, biasanya saya belajar dari pengalaman itu. Namun kalau misalnya sedang di tengah jalan, misalnya masih di tengah jalan dari suatu acara atau suatu kegiatan, biasanya ya show must go on. Jadi tetap dijalankan sampai selesai gitu. Ini misalnya keputusan bukan acara ya, misalnya keputusan memilih gitu. Memilih misalnya nggak bisa juga kita contohin karena dia udah kerja ya. Misalnya nih keputusan sekolah nih misalnya ya, kamu milih jurusan misalnya antara jurusan ekonomi sama jurusan tata boga misalnya. Beda ya. Nah, kamu misalnya sukanya tata boga, tapi ternyata yang diterima jurusan ekonomi gitu. Nah begitu kamu masuk ternyata nggak cocok gitu. Nah kamu pilih untuk meneruskan keputusan kamu itu atau kamu berbalik gitu? Itu maksud saya kalau di tengah-tengah saya teruskan Bu. Cuman kalau udah masih di awal, kalau ada kesempatan berubah haluan dikit saya ubah. Cuman kalau misalnya udah di tengah saya teruskan. Jadi kamu belum coba untuk menerima ya keputusan itu ya, menyukai keputusan meskipun di awal kamu merasa ini sebenarnya nggak pas banget nih sama. Iya. Oh gitu. Karena meskipun misalnya tadi kan yang saya suka tata boga tapi saya keterima ekonomi, sebenarnya kan tata boga ini bisa saya pelajari dari pelatihan lain. Jadi sebenarnya bisa dapat dua sekaligus. Sebenarnya kan karena saya posisinya lagi di ekonomi, yang udah jalankan aja. Berarti yang kamu sebut tadi menyesal itu bukan keputusan yang kayak gitu dong ya? Kan ada orang kayak gini, misalnya gitu, jadi nyesel aku kemarin ambil ini, atau gitu aku nggak ngambil lah, mendingan aku jurusan yang lain, yang penting aku suka. Itu maksud saya. Berarti kan kamu tadi bilang kamu pernah nyesel ngambil keputusan, berarti bukan contoh yang ini ya? Bukan. Contohnya apa nih misalnya? Boleh nggak di situasinya aja lah? Yang paling relate
itu di bagian keuangan pernah salah milih akun, kayak karena mendengarkan arahan orang lain. Ini akun pengecatan masuk ke akun ekstra akuntabel, padahal maksudnya untuk pemeliharaan. Jadi saya menyesal gitu kenapa saya ikuti kata abang itu kemarin. Jadi padahal di awal udah saya bikin RAW-nya itu akun pemeliharaan. Cuman karena saya mengira dialah yang ini kan, yang bisa saya jadikan pentolannya, saya ikuti, saya menyesal. Jadi prosesnya lebih panjang lagi, jadi catatan lagi. Oh gitu. Tapi itu harus diperbaiki ya. Kamu Iya, yang kamu sesali akhirnya jadi nambah urusan saya gara-gara ini gitu ya. Karena mungkin saya mendengarkan itu ceritanya apa nggak di cross check lagi ke yang lain, atau karena kita udah terpercaya sama dia. Kan udah percaya, udah bertahun-tahun, yakin. Jadi nggak di cross check lagi, nggak ada second opinion gitu, nggak ada. Nggak ada. Gitu ya. Jadi kalau dari situ berarti kamu belajar ya. Iya. Belajar apa tuh yang dapat pelajarannya? Ya tentang penggunaan akunnya, baru harus lebih bisa menelaah, kalau misalnya tentang pekerjaan kayak gini masuknya di kategori yang ini, dan lebih banyak belajar tentang peraturan sih Bu. Harus nggak boleh percaya ke orang 100%, karena ya sebenarnya ada peran salah saya juga tidak meng-cross check itu kan, karena terlalu percaya. Jadi pengalaman. Kalau kayak gitu ya, kamu ada nggak? Maksudnya kamu belajar cara mengambil keputusan itu dari sosok gitu, yang kamu ini orangnya bagus nih, kayak saya mau bisa mengambil keputusan seperti dia. Ada nggak orang di dalam kehidupan kamu gitu? Bukan hanya di pekerjaan ya, misalnya orang tua atau misalnya guru atau siapalah saudara kamu, orang yang kamu teladani gitu, yang kamu contoh waktu kamu mengambil keputusan. Kalau satu orang yang benar-benar saya jadikan contoh tidak ada. Saya ambil bagian-bagian dari orang-orang, misalnya kalau misalnya tentang sesuatu yang tidak harus terburu-buru dari ibu saya, sesuatu yang tentang berani mengambil resiko bapak saya, gitu ya. Berani untuk berusaha, berani untuk mendekati orang lain untuk supaya tujuan itu tercapai. Atasan saya dulu, baru yang kayak senang dengan orang lain, dekat dengan anak-anak muda, saya belajar dari ibu. Oh iya. Iya Bu, banyak gitu. potong. Oh jadi kamu belajar dari situasi-situasi gitu ya. Iya, dari situasi. Oh misalnya yang baik dari orang ini kamu teladani gitu ya. Untuk bekal kamu meningkatkan diri lah istilahnya. Gitu ya. Oke, nice. Apalagi ya yang mau saya tanya ya, kira-kira nih dalam pekerjaan kamu yang sekarang, kamu harus cukup sering mengambil keputusan atau enggak menurut kamu? Atau kerja seperti keputusan itu kan berarti apa ya? Berarti tidak ada manual booknya, ya kan? Kalau ada SOP, kita nggak ngambil keputusan tuh, karena kita mengerjakan sesuai dengan SOP. Nah, kalau di kerjaan kamu yang sekarang ini, kamu kan bendahara ya? Iya. Nah, ini banyakkah situasi yang kamu hadapi yang mengharuskan kamu untuk mengambil keputusan? Banyak ya? Contohnya apa tuh? Contohnya kayak misalnya, ini saya sering diminta saran kebetulan Bu. Jadi penasehat gitu ya kamu semacam. Itu tugas tambahan ya. Bukan hanya bendahara, ternyata dia jadi konselor. Iya, oke, lanjut. Biasanya saya juga bantuin konsumsi biasanya. Oh, kalau ada kegiatan-kegiatan di kantor. Iya, jadi saya sering diminta ambil keputusan
keputusan, pilihkan vendor makanan. Jadi saya yang milih vendor makanannya tanpa orang lain ngasih tahu apa vendornya. Saya yang tentukan biasanya. Atau misalnya bagian konten itu biasanya kan buat konten ini. Kamu merangkap humas juga nih di kantor ya? Iya Bu, ada bagian dari agak banyak humas. ya kerjaanmu ya? Sedikit Bu, kamu separuh-separuh. Iya. Lanjut. Baru ya itu kan kadang dikasih raw-nya aja kan, jadi saya garis besar ya, iya, dikasih garis besar. Oke. yang mengembangkan sama mengambil keputusan, kayaknya bagusnya ini yang dipostkan atau apa, ya saya insight di situ. Atau kalau misalnya tentang tugas-tugas PPNPN kadang bantu-bantu juga. Mereka kan kadang ke saya juga minta saran, arahan gitu ya. Kadang kalau misalnya rekan saya atau atasan saya lagi posisinya nggak ada dan itu butuh segera biasanya saya yang putuskan. So, nanti saya kasih tahu kalau misalnya itu yang tadi saya beritahu ke mereka. Jadi lumayan banyak ya situasi yang harus diputuskan ya. Iya. Lumayan banyak ketemu situasinya ya. Iya, lumayan banyak ketemu. Apalagi kan ini posisi di sebagian umum itu banyak hal-hal. Saya kebetulan bantu-bantu di bagian listrik, AC dan lain-lain juga kan. Ngapain? Ini maintenance. Iya, di bagian pemeliharaan. Pemeliharaan. Jadi kalau ada AC yang rusak, saya coba telepon. Telepon. Tapi kan kamu betulin juga. Enggak betul ya? Bu, nengok. Cuman kalau misalnya tingkat kerusakan itu kamu putuskan. Gitu, perlu servis deh. Itu gitu. biasanya saya putuskan. Oke. Telepon. Listrik juga ditelepon. Berarti kamu lah yang menentukan harus panggil tukang atau enggak nih gitu. Atau bisa diperbaiki sendiri kayaknya. Kalau saya nggak bisa memperbaiki panggil tukang. Itu kamu pertama kali ngomong-ngomong di KPPN Gunung Sitoli udah berapa tahun ini? Saya dari 2021, berarti ini udah mau 3 tahun. 3 tahun. Tak sejak bulan September. Oh iya, bentar lagi 3 tahun ya. Udah bisa pindah berarti ya? Bisa ya. Semangat kayaknya bilang bisanya. Jadi sejak awal memang di umum. Sejak awal di umum. Berarti sejak awal situasinya sama seperti sekarang ini. Banyak situasi-situasi yang harus ambil keputusan. Iya. Sebenarnya dulu pas awal-awal nggak terlalu, cuman karena sekarang atasannya baru. Okay. Jadi sering dimintain pendapat. Udah berapa kali ganti atasan? Baru sekali. Sekali. Berarti yang awal sama atasan yang pertama itu kamu belum terlalu banyak diharuskan mengambil keputusan ya. Gitu. Di akhir-akhir yang pertama sering dikasih keputusan. Pas masih baru-baru datang ke sini masih jadi anak bawah. Berarti situasi itu diberikan ya ke kamu ya. Diberikan. Kamu seperti kayak dipercayakan ya. Karena semakin lamanya di durasi di umum, semakin dipercaya untuk mulai mengambil keputusan-keputusan gitu ya. Betul. Jadi waktu awal-awal belum terlalu banyak ya. Bukan karena situasinya beda ya, tapi mungkin belum dikasih amanah itu, belum dikasih kepercayaan. Sekarang berarti udah semakin terampil ya mengambil keputusan ya. Iya, mantap. Menurut kamu pengalaman kamu ini bermanfaat nggak buat pengembangan pribadi kamu ke depan? Bermanfaat. Karena saya jadi tahu kalau misalnya satu hal itu nggak harus sesuai kata hati saya banget, bisa kita minta saran dari orang lain, dan ternyata yang saya pikirkan belum tentu itu yang terbaik. Jadi saya sering minta saran dari rekan kerja, atasan saya, baru sering diberi insight juga, bagusnya seperti ini. Dan kebetulan dari dulu atasan saya itu tipe yang tidak terlalu memarahi saya.
kalau misalnya saya salah. Jadi saya introspeksi Biasanya kamu yang diri marahin? sendiri. Enggak, Bu. Oh enggak, oke. Maaf ya saya agak intermezzo. Karena dia udah mau nangis ya Ria, jadi Iya, kayak Bu, ini. enggak, Bu, saya enggak mau nangis. Udah Bu. mulai terharu soalnya. Oke. Saya lebih ke introspeksi diri sendiri. Jadi nggak perlu dikerasin, kamu udah langsung introspeksi gitu Iya, ya. Bu. Saya sering introspeksi diri sendiri. Jadi Mungkin gara-gara itu makanya dia nggak marah. Kamu udah langsung introspeksi. iya. Kalau ada orang yang bebal ya itu dimarah ya kan. Heeh. Jadi tahu gitu. Oke, lanjut. Terus Saya sering introspeksi. Jadi kedepannya saya ikuti saja misalnya arahan si atasan saya, tapi kalau misalnya saya ada pendapat ya saya ungkapkan. Kalau misalnya tidak terima ya itulah jadi keputusan bersama. oke. Nice. Kayaknya pembicaraan kita hari ini luar biasa ya. Weekend tapi tetap serius ya kan. Biasanya kalau weekend gini yang kita bicarakan liburan kemana besok ya kan. Ini tentang pengambilan keputusan. Setiap orang bukan hanya di dunia kerja tapi di kehidupan sehari-hari pun selalu dihadapkan pada situasi yang kita dituntut untuk mengambil keputusan ya. Jadi beruntungnya Messi bekerja di KPPN Gunung Sitoli bisa belajar ya dari situ ya, sehingga tidak hanya terampil di pekerjaan tapi juga mungkin di kehidupan sehari-hari juga ya kan. Bukan hanya pengambilan keputusan di dalam pekerjaan tapi dibawa juga dalam kehidupan sehari-hari gitu kan Mes? Iya, Bu. Kata-kata terakhir deh ya sebelum kita berlibur, sebelum saya tutup acara ini. Iya, Bu. Coba highlight hari ini. Sifat untuk mengambil keputusan itu bisa diperoleh dari pengalaman, tapi memang saya lihat ada yang terlahir untuk bisa memutuskan sesuatu. Misalnya dia tegas dan dia berani bertanggung jawab atas itu. Cuma memang ada orang yang dari awalnya suka bergantung sama orang lain. Ketika dia dikasih kesempatan, baru dia di situ brainstorming dirinya. Oh, ternyata aku juga punya peran dalam sesuatu. Jadi memang setiap orang itu harus diberi kesempatan untuk bisa memilih sesuatu sehingga dia tidak menyalahkan orang lain kalau misalnya keputusan dia itu salah. Itu ya, luar biasa ya kesimpulan yang diambil Messi pada sore hari ini ya. Jadi setiap orang mungkin tidak terlahir cakap ya mengambil keputusan, tapi ada orang yang memang bawaan lahir ya, memang berbakat gitu untuk mengambil keputusan secara terampil. Tapi ada orang yang memang agak-agak ragu gitu ya, karena depend on others gitu ya. Tapi jangan khawatir ya, jangan sedih ya, itu bisa dilatih. Mungkin Messi mengalami itu juga ya, makanya bisa ngomong seperti ini. Iya, Bu. Oh ya, itu bisa dilatih ya, asal kita diberikan kepercayaan. Berarti kita harus berterima kasih juga ya dengan orang-orang di sekeliling kita yang mau memberikan kita kepercayaan supaya kita semakin dewasa, semakin terampil gitu ya. Gitu ya. Oke. Nice. Tepuk tangan sekali lagi untuk Messi. Baik Sobat Interest 007, demikian Weekend Talk Show kita di edisi kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan Sobat Interest 007 semuanya. Saya izin tutup dengan pantun ya Mes? Boleh, Bu. Saya bisanya pantun aja. Kalau keynote kan Messi. Mana nih pantun saya? Oh iya. Si Moses naik tronton. Cakep. Trontonnya rusak, nyebur ke kali. Kasian ya Moses. Kasian. Sobat Interest, jangan cuma nonton, langsung komen, like, subscribe channel KPPN Gunung Sitoli. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Yahoo! Yahoo!